Nosito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Furqon, semester 7 dari Universitas Terbuka UPBJJ Surakarta. Nah, di kesempatan kali ini, di video kali ini masih di praktikum IPA DSD, yaitu mengenai ekosistem. Untuk dosen pengampu Aldila Chandra Kusumaningrum dengan nomor NIM saya 857865579. Terus lanjut, apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup. Di antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi makhluk hidup dengan lingkungannya itu tidak bisa dipisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Jadi komponen biotik itu terdiri dari apa saja? Seperti tumbuhan, hewan, serta pengurai. Sedangkan komponen abiotiknya itu seperti bahan organik dan anorganik serta cuaca atau iklim. Dari cara terbentuknya, ekosistem itu dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, contoh ekosistem alami adalah apa saja? Ada sungai, ada hutan, ada gunung, padang rumput. Nah, sedangkan ekosistem buatan, contohnya itu ada kebun, sawah, dan tanaman. Nah, kita akan melakukan percobaan atau pengamatan. Nah, untuk ekosistem alami darat buatan dan ekosistem buatan darat buatan. Nah, untuk apa saja yang kita butuhkan? Itu lingkungan sekitar, alat tulis, gambar pengamatan. Nah, ini adalah contoh ya sistem ekosistem alami. Saya mengambilnya di sungai. Nah, kondisinya itu sungai itu lumayan, cuacanya itu lumayan cerah, terus kondisi tanahnya juga subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Untuk komponen abiotiknya, ya tadi kan yang kayak cuacanya cerah, terus kondisi tanahnya itu subur, angin semilir, nah itu termasuk komponen abiotik ya. Terus kita ke komponen biotik dari sungainya, ada apa saja? Ada pohon singkong, ada pepaya, terus ya ada jati, pohon jati, pisang. Oke. Nah, ketiga tanaman tersebut atau tanaman yang ada di lingkungan sungai tadi itu saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu perkembangan. Selain itu, pada beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu penyerbukan. Oke. Nah, kita contohnya ya ulat, ada ulat, terus ekosistem ada kupu-kupu. Nah, hewan-hewan yang ada di lingkungan tersebut, lingkungan sungai tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik maupun abiotik di lingkungannya. Mereka juga memerlukan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Nah, kita lanjut ke ekosistem darat buatan. Nah, ini saya ambil video di sawah. Nah, jadi komponen abiotiknya itu cuacanya cahaya itu terik, tanah sedikit kering, terus airnya juga tidak banyak, anginnya cukup semilir. Nah, komponen biotiknya apa aja? Ada pohon pepaya, pohon singkong, padi, pohon pisang, tanaman cabai. Nah, untuk ekosistem buatan, hewan yang saya temukan, nah ini salah satu hewan yang saya temukan ya, itu ada belalang. Nah, itu di pinggir sawah. Ada kumbang kayu, ada jangkrik, burung, cacing, dan lain sebagainya. Mungkin tidak ke video ya. Terus kita lanjut ke ya. Jadi hewan yang berada di lingkungan sekitar sawah tadi dan juga tumbuhan yang ada di sekitar sawah tadi, komponen biotik dan abiotiknya itu berinteraksi dengan komponen
di lingkungannya. Mereka juga memerlukan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Nah, jadi kesimpulannya itu dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar. Nah, tadi dari komponen ekosistem buatan darat yang sungai, terus itu termasuk ekosistem alami, terus buatan yang ekosistem buatan yaitu termasuk kayak sawah tadi, menunjukkan bahwa alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk ekosistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Nah, interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan makhluk hidup termasuk manusia. Oke, sekian, terima kasih.